Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Hendrikus S. Ribeiro, Program Studi Teknik Informatika Strata 1, Stikom Indo Kupang. Hari ini saya akan melanjutkan tutorial, dan tutorial kali ini saya akan menjelaskan hasil web saya di browser. Oke, kita nyalakan dulu Exam karena masih menggunakan localhost, jadi harus aktifkan dulu Exam Control Panel. Jika sudah, ke browser, dan di sini saya sudah membuat ada dua indeks ya. Sini satu, di sini untuk indeks untuk pasien, dan di bagian sebelah di sini ini indeks untuk admin. Oke, saya akan menjelaskan dari indeks pasien dulu. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap versi keempat di website W3 School. Ada script-scriptnya di W3 School, dan saya menggunakan Bootstrap versi 4. Dan saya akan menjelaskan dari atas ya. Dari atas di sini gambar ini adalah carousel. Carousel di sini saya menggunakan 3 gambar ya. Kalau teman-teman mau lebih banyak gambar terserah. Di sini saya menggunakan 3 gambar. Yang ini gambar yang pertama, yang ini gambar yang kedua, dan ini gambar yang ketiga ya. Dan gambarnya itu harus kualitasnya bagus ya, agar tidak pecah saya saat taruh di website ya. Di sini kualitasnya bagus gambarnya, kualitasnya. Kita lanjut saja. Dan di sini ada logo, gambar, lalu tulisan beranda, profil, dan login. Dan ini yang warna hitam ini dinamakan navbar. Dinamakan navbar, dan navbarnya ini saya ambil navbar jenis navbar brand. Kenapa saya mengambil navbar brand? Karena ada diletakkan juga gambar atau icon di sebelahnya, jadi lebih indah, lebih bagus dimasukkan icon daripada navbar biasa. Kalau navbar biasa itu hanya muncul tulisan saja. Kalau navbar brand hanya dia muncul gambar dan tulisannya seperti ini. Dan ketika perbedaan antara beranda dan profil ini, jika kita lihat baik-baik, di sini ada icon satu segitiga ke bawah ya, ini berbeda dengan beranda, tulisan beranda yang ini. Kalau profil ini, kalau kita klik, maka ada muncul menu baru ya. Di sini profil puskesmas dan profil pasien, dan ini login admin dan pasien. Oke. Yang ini saya menggunakan drop down ya. Untuk profil dan login ini saya menggunakan drop down karena ini untuk mempermudah kalau bagian menunya itu ada bagian-bagian lain, jadi saya gunakan drop down agar bisa tersimpan di bagian dalam menu utama ya. Seperti ini, kita klik, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, lanjut. Bagian yang ini, selamat datang di website Puskesmas Pasir Panjang, ini di warna biru ya. Kalau yang ini saya menggunakan alertnya jenis sukses, karena nanti jadi warnanya hijau biru ya, seperti ini, alert sukses. Lalu yang ini profil, galeri, dan kontak ini bisa diklik ya. Yang ini dinamakan navigation link yang terdiri dari profil, galeri, dan kontak. Kita mulai dari profil. Di sini profil saya membaginya satu baris, dan terdiri dari 6 kolom. Terdiri dari satu baris dan dibagi jadi 2 kolom, dan 2 kolom ini terdiri atas 6. Dia punya nilainya ada 6, jadi harus 12 ya, jadi 6. Dan di sebelah sini ada gambar dan tulisannya. Saya bagi dalam 2 kolom ya.
Lalu galeri kontak, kontak. Kalau kita klik kontak maka dia munculnya berada di bagian sini ya. Nanti muncul tulisan juga. Di sini saya mengetik kontak yang ada di sesuai dengan di Puskesmas Pasir Panjang ini, kontaknya seperti ini. Lalu ini tampilan layout ya, tampilan layout dari pasien. Lalu di sini ada profil, login dan beranda. Nah, di sini hak aksesnya. Di sini kalau pasien belum login maka dia bisa melihat menu beranda, profil dan login. Dan menu profil ini ada profil puskesmas dan profil pasien, dan login ada login admin dan login pasien. Jika sudah login ya, di login pasien yang ini, maka ada menu baru yang khusus untuk pasien yang kita login ya. Nanti menu yang barunya itu dinamakan, nanti ada data medis ya, nanti untuk pasien yang kita login ya. Oke, kalau kita klik login, maka tampilannya seperti ini ya, menu loginnya. Dan di bagian ini, bagian atas login pasien ini ada warna ya, ada warna. Ini saya menggunakan background image ini saya ambilnya dicari di internet. Di sini saya menggunakan banner ya, banner di bagian atas dan bagian bawah. Di sini saya menggunakan banner. Lalu bagian ini bagian modal ya. Jika kita membuat untuk login pasien, di sini kita harus membuat modal baru, dan modalnya ini akan muncul seperti ini, membuat modal login pasien, dan terdapat username dan password ya untuk login ya. Oke, di sini username kita harus masukkan email dan password. Di sini saya menggunakan placeholder di sini scriptnya, karena agar nanti dia langsung menulis enter email dan enter password. Saya menggunakan placeholder, dan di sini tanda merah antara username dan password ini karena saya belum mengisi data-data sesuai dengan yang ada di modal ini ya. Saya belum mengisi data-datanya, maka jadi warna merah seperti ini ya. Dan di sini ada tombol button. Di sini button ada dua. Di sini button yang warna merah ini dinamakan button alert ya. Dan di sini buttonnya warna biru. Di sini button success ya. Oke, lalu button yang ini fungsinya untuk menyimpan, dan ini fungsi untuk menutup. Oke, antara button yang ini. Lalu kita masukkan saja enter email. Nah, ini kalau kita klik yang ini maka muncul data-data seperti ini. Nah, data-datanya ini harus terhubung ke database di localhost PHP MyAdmin ya. Seperti ini, kita masukkan saja localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini di database yang ini, di sini sudah terhubung ke database, makanya tampilannya seperti ini ya. Oke, kita masukkan saja sini, kita ketik email sesuai placeholdernya, dan password terserah mau sampai berapa, yang penting harus diingat ya passwordnya. Kita masukkan passwordnya, lalu kita klik login. Loginnya ini akan untuk masuk ke bagian menunya. Oh ya, salah ya, kita masukkan. Kalau salah dia tidak akan muncul seperti itu ya. Oke, kita login. Oke, di sini ada tambahan menu baru ya. Di sini ada data medis, tambahan menu baru. Kita di sini
ada muncul menu baru di data medis, ada data rujukan, kegiatan, poli dan praktek, lalu di sini profil puskesmas, profil pasien ya. Dan kita masuk ke sini, di profil ini ada profil puskesmas ya di sini. Kalau kita klik maka akan muncul datanya seperti ini, datanya ada ID, nama, alamat, telepon dan email ya. Di sini saya sudah mengisinya di bagian admin ya, karena admin yang berhak untuk mengisi data-datanya, dan pasien hanya bisa untuk mengubah profil untuk pasien dan bisa melihat data medisnya ya. Di sini ada menu modal puskesmas ya, di sini modal puskesmas, dan ada menggunakan background image ya di sini bagian atas dan bagian bawah, trigger dan button ya. Lalu di sini ada menu, ada script pencarian. Misalnya kalau kita kalau datanya banyak, kita masukkan kata kuncinya saja di sini bagian sini. Sini langsung muncul ya puskesmas di sini karena kata kuncinya P ya, kata kuncinya P sini. Kalau kata kuncinya tidak sesuai, maka datanya tidak akan muncul ya. Kalau kata kuncinya tidak sesuai, kalau kita hapus maka dia kembali seperti semula seperti ini ya. Oke, kita tutup sini, ada button tutup. Lalu di sini profil pasien, di sini ada icon ya, ada icon gear roda gigi, dan di sini ada semacam menu drop down lagi ya. Kalau kita klik di sini maka ada menu baru yang ada icon dan ubah. Di sini fungsinya untuk mengubah data yang ada di bagian sini. Misalkan kalau namanya salah, atau nomor telepon, atau agama, tempat lahir, kalau salah bisa klik ubah di sini, dan kalau kita klik ubah maka tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Saya menggunakan font control agar terlihat lebih rapi ya, seperti ini. Misalnya kalau kita ubah tempat lahirnya atau golongan darah ya, kalau kita ganti dengan O ya, lalu kita klik di sini update record ya. Oke, kita login ya, karena tadi apa ya, update ya, ubah. Kita login lagi. Ini scriptnya. Kalau kita ubah, maka update-nya itu langsung ke admin ya, update-nya, maka admin bisa melihat scriptnya ya. Oke, kita kembali lagi ke pasien dulu, kita belum masuk ke penjelasan bagian admin ya. Jadi kita refresh di sini dulu. Lalu kita lihat di profil pasien ya, ini sudah tergantikan di sini dari golongan dari AB jadi golongan darah O ya. Oke, tampilannya sama juga untuk puskesmas sama juga, namun bedanya ada tambahan icon di sini, icon dan drop down untuk menu ubah ya di sini, dan sama juga untuk di puskesmas ya. Oke, lalu di sini data medis, di sini ada rujukan, kegiatan, poli dan praktek. Kita klik di data rujukan di sini. Nah, data rujukan di sini ada ID rekam medis, dokter, poli dan status ya. Di sini kita buat di sini data rujukannya ini, kita masuk menurut pasien yang kita masuk ya. Jadi datanya sesuai data rujukannya itu berdasarkan pasien yang kita loginnya. Di sini ada dokternya, lalu polinya apa, lalu statusnya apa ya. Lalu kegiatan di sini umum ya, kegiatannya jadi tampilannya umum, dari tanggal berapa bisa lihat, pasien bisa melihat kegiatan apa saja yang dilakukan di puskesmas pada tanggal ini sampai tanggal berapa, lalu judulnya apa, isinya apa, lalu statusnya aktif atau tidak aktif ya kegiatannya ini. Lalu tampilannya sama juga, ada background image bagian atas dan bagian bawah, lalu ada menu pencarian di sini jika datanya banyak. Lalu
bagian ada modalnya juga. Kalau ini membuat tampilannya ini harus membuat modal baru lagi di Dreamweaver ya, bagian ini Dreamweaver. Namun saya tidak menjelaskan codingannya juga ya. Kita tutup. Lalu data polynya ini umum, dia menampilkan semua poli yang ada di puskesmas ya. Di sini saya mengisi sebagiannya saja, saya belum masukkan semua polinya. Lalu sama juga tampilannya. Lalu data praktek sama juga, ini ambil berdasarkan nama pasien yang kita login ya, maka data prakteknya akan muncul seperti ini ya. Ini namanya polinya mana, nama dokter, hari praktek dan jam praktek ya. Tampilannya sama juga. Oke, lalu jika kita loginnya berhasil, maka muncul nama pasien yang kita login tadi di sini, nama pasien yang kita login, maka tampilannya di alert selama datang di website puskesmas pasir panjang nama pasien yang kita login yang sini. Saya sudah mempertebalnya dengan strong ya, dengan script strong agar tulisannya menjadi lebih tebal. Lalu jika kita log out di sini, maka data medisnya sini akan disembunyikan. Dan jika kita untuk melihat data medisnya lagi, kita harus login di sini, maka data medisnya akan muncul lagi ya. Oke, jika kita log out, maka kembali seperti semula tadi ya, ada beranda, profil dan login ya. Jadi itu untuk hak akses untuk pasien ya. Dan ini tampilan dari pasien ya, indeks pasien. Oke, kita lanjut ke admin. Nah, di sini admin sama. Ini carousel, gambarnya ada 3. Lalu navbar, sini saya menggunakan navbar brand. Di sini ada karena ada gambarnya, logo. Lalu tulisan logo beranda dan login admin. Lalu ini selama datang di website puskesmas pasir panjang ini saya menggunakan alertnya jenis sukses. Saya taruh di bagian bawah navbar brand. Lalu di sini ada navigation link, sama juga sesuai dengan di sini di pasien navigation link. Sini ada profil, galeri dan kontak ya, sama juga harus membagi kolom dan baris agar tampilannya rapi ya, seperti ini terbagi 2. Di sini saya bagi menjadi 2 ya kolomnya. Lalu di sini kalau kita belum login sebagai admin, maka menunya hanya beranda saja ya, Kalau kita login, maka terdapat menu baru untuk admin untuk bisa masuk ke menu itu ya. Oke, kita login dulu. Ini sama juga modal, kita harus membuat modal baru juga. Modal baru terdapat login admin dan sudah ada sini username dan password. Username-nya menggunakan email, passwordnya menggunakan password, dan passwordnya ini terserah teman-teman mau membuat passwordnya seperti apa, asalkan rahasia dan bisa diingat ya. Dan datanya ini belum terisi dan masih warna merah ya. Oke, kita langsung saja kita masukkan emailnya dulu, lalu password. Kita klik login, sini button login dan tutup ya, button sukses dan button up danger ya. Kita login. Oke, seperti ini ya. Ada tambahan menu baru ya di sini. Ada data master, profil, cetak laporan, dan data medis. Dan menu ini saya buat menggunakan drop down dan akan muncul seperti ini: data admin, pasien, dokter, perawat ya. Profil juga ada bagian sub menunya, dan cetak laporan ada sub menunya juga, dan data medis sama juga ada sub menunya juga. Oke, kita mulai dari data master ya. Data master sini data admin. Nah, data admin ini sini lihat, kalau datanya belum terisi maka tampilannya seperti ini, ada informasi data belum diisi, dan ini warnanya ini saya menggunakan alert danger, dan menggunakan icon di sini, icon warning ya. Oke, warning saya ambil di W3 School, teman-teman bisa buka di
sini ya, bisa buka, kita bisa ketikkan saja ini W3 School di sini ya, bisa lihat di sini W3 School ya, bisa ambil scriptnya di sini W3 School, dan saya ambil Bootstrap ya, script Bootstrap dan versi keempat, dan saya ambil ini icon, ambil di icon ya. Bisa kan teman-teman bisa melihat di sini ada script-scriptnya, teman-teman bisa buka dan bisa coba ya. Dan di sini ada menu ini, tampilannya jika data belum diisi ya, tampilannya jika data belum diisi, dan ada button data baru dan ada icon tambah di sini, icon tambah. Dan data baru ini jika kita ingin menambahkan data baru, misalnya kalau kita klik ya, dan sini ada muncul tampilan lagi ya, tampilan di sini tambah data di sini sesuai dengan di localhost ya datanya. Sini ada nama, email, password, dan status ya, dan ada tombol simpan, tutup. Lalu pasien di sini sama juga di bagian pasien ya, sama juga di profil ya, sama juga ada modal di sini, di bagian modal ada datanya, lalu ada icon gear, lalu drop down di sini, dan di sini membedakan antara pasien dan admin. Di sini kalau di pasien hanya muncul menu ubah ya, menu ubahnya saja, dan di sini ada menu hapusnya juga, karena admin yang berhak untuk menghapus, mengubah, dan menambahkan semua ya, dan pasien hanya bisa untuk mengubah datanya saja. Dan sini ada menu hapus, ada ikonnya juga untuk ubah dan hapus ya. Misalkan kalau kita ingin menghapus ya, kita klik hapusnya di sini, menu tombol yang hapusnya di sini ya. Oke, kita tutup saja. Sini ada menu pencarian juga, dan data barunya juga di sini seperti ini. Oke, di sini nick ya, nick di sini harus, karena sesuai dengan KTP harus 16 ya jumlahnya. Kalau kita tidak sesuai dengan jumlahnya 16, maka masih merah ya, masih merah. Kalau misalkan kalau kita buat sampai dengan 16 ya, misalkan ya, oke, maka ini tampilannya warna hijau ya, karena sesuai dengan script ya, karena scriptnya minimal harus 16 ya, maksimal minimal harus 16 ya. Dan nama ini terserah namanya siapa, nama, asalkan jangan angka ya. Kalau angka dia tidak akan muncul ya, kalau angka ya, angka dia tidak muncul, dan harus nama ya, harus nama. Lalu telepon ini harus angka bukan huruf ya. Kalau kita ketik huruf ya, kalau kita ketik huruf maka dia tidak akan mau muncul datanya, harus ketik angka seperti ini, maka tampilannya warna hijau ya. Lalu jenis kelamin sini menggunakan radio button. Saya menggunakan radio button. Di sini ada menu untuk buttonnya untuk laki-laki dan perempuan. Di sini kalau kita klik laki-laki maka munculnya seperti ini, ada lingkaran hitam di bagian dalam. Di sini jika menunya kita pilih maka tampilannya seperti ini, dan sama juga golongan darah, sama juga seperti di jenis kelamin. Kalau kita klik di sini maka tampilannya seperti ini. Lalu agama sesuai juga dengan nama tadi, harus nama ya, harus nama, harus huruf. Kalau angka dia tidak mau, harus huruf seperti ini, maka dia tampilannya warna hijau. Tempat lahir sama juga harus huruf. Tanggal lahir di sini menggunakan date ya, agar ini tampilannya kalau kita klik di sini maka akan muncul kalender ya, menggunakan date maka muncul kalender sesuai dengan keinginan. Di sini tanggal lahirnya tahun 2000,
ini sesuai dengan data asli ya dari pasiennya ini tanggal 20. Lalu jenis pasien ini sini bisa angka atau huruf ya. Misalkan kalau angka jadi warna hijau, kalau huruf dia muncul juga warna hijau ya. Password di sini terserah kombinasinya apa kombinasinya. Di sini kombinasinya angka ya. Kombinasinya angka. Lalu tanggal daftar ini sama juga, di tanggal lahirnya sama juga, menggunakan date ya. Misalkan tanggal daftarnya tanggal 8 April. Dan status di sini sama juga menggunakan radio button. Di sini ada aktif dan tidak aktif, dan sama dengan jenis kelamin dan golongan darah. Di sini kita klik aktif maka munculnya seperti ini, dan kita simpan ya. Sini ada tombol simpan dan tutup ya. Kita klik tombol simpan, maka di pasien maka ada muncul tampilan data baru di sini ya. Lalu jika kita mau hapus datanya, kita klik di sini di drop down bagian samping dan kita klik tombol hapus, maka dia otomatis akan menghapus data yang tadi ya. Jadinya datanya akan hilang ya. Lalu di sini sama juga dokter, sama juga ada icon, lalu ubah dan hapus, lalu data baru sama juga, datanya belum terisi makanya jadi warna merah ya. Lalu perawat juga sama juga, ada menu ubah hapus, tambah data baru, dan pencarian di sini misalkan kalau datanya banyak ya. Profil sama juga, profil puskesmas, ada menu ubah hapus, data baru, icon, pencarian sama juga. Dokter sama juga, perawat sama juga, perawat sama tampilannya. Lalu pasien sama juga, tampilannya sama, ada menu ubah hapus, tambah data baru, lalu pencarian, dan background image, header dan button, dan image-nya menggunakan header sama juga headernya. Dan kita mulai di data medis dulu. Data medis di sini ada data rekam medis, rujukan kegiatan, pulih, dan praktik. Nah, kalau di pasien kan di sini kita login, maka data-datanya hanya muncul dari pasien yang kita loginnya. Dan di sini kalau di admin dia akan menampilkan semua data rekam medis yang ada di yang pasien yang dibuat oleh pasien ya. Di sini menampilkan semua data-datanya, dan keterangannya sesuai ya, keterangannya sesuai dengan yang pasien admin yang masukkan data-datanya. Di sini ada tombol ubah dan hapus juga, tambah data baru juga. Di sini admin yang bisa menambahkan data ya. Kalau pasien saya belum bisa membuatnya karena saya hanya membuat untuk admin ya. Di sini terdatanya, dan di sini pasiennya. Di sini saya membuat ini script save data di tabel lainnya di sini karena akan muncul nama ya. Ini namanya pasiennya hanya 2 ya, maka ada 2 pasien ya, maka dia otomatis langsung terisi warna hijau ya karena menggunakan script dicek di tabel lainnya. Lalu perawat juga ada 2, lalu dokter baru 1 ya, dokter. Lalu yang lain ini belum diisi karena belum dimasukkan data-datanya jadi warna merah ya. Klik tombol simpan dan tutup. Tutup dulu, tutup. Lalu rujukan sama juga, menampilkan semua data-datanya. Lalu kegiatan menampilkan semua, dan ubah dan hapus juga sama. Poli sama juga dia menampilkan. Lalu data praktik sama juga, dia menampilkan data-data praktik dari
semua pasien yang diisikan oleh adminnya, ditutup. Lalu di sini cetak laporan di sini. Cetak laporan di sini ada 15 ya. Ada laporan data admin, pasien, dokter, perawat, data rekam medis, data medis, rujukan, kegiatan, data puskesmas, praktek kegiatan, poli, pemeriksaan pasien, penggunaan obat, pengukuran badan dan hasil medis pasien ya. Nah, di sini ada 15, dan misalkan kalau kita klik di data cetak laporan data admin, maka dia muncul modal baru, dan di sini ada 3 button ya. 3 button, ada warnanya juga. Di sini ada sini cetak laporan keseluruhan menurut nama dan email. Nah, di sini keseluruhannya ini, jika kita klik keseluruhan, maka dia akan menampilkan semua datanya dan berdasarkan tabel ya, seperti ini tabelnya. Sini saya membuat sini bagian atasnya ini center, script center, agar hurufnya di bagian tengah ya, bagian tengah center, dan small, script small agar lebih kecil. Dan di sini saya membuat warna. Di sini warnanya bisa dibuat di Dreamweaver, di sini warnanya di desain, dan di sini di bagian bawah ini saya tambahkan tambahannya di sini, script tambahan. Di sini ada tanggal di sini dan website ya. Di sini script tambahan bisa dilihat di sini. Ini dicetak tanggal berapa, ini sesuai dengan tanggal dan kapan kita cetak ya. Dan harus menambahkan MPDF agar bisa menampilkan data seperti ini ya. Dan MPDF-nya itu harus disimpan di htdocs, di folder exam, di folder kerja kita ya, di sini localhost di puskesmas ya, dan letakkannya di situ di MPDF-nya seperti ini. Kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sini exam, lalu di htdocs, dan di sini di puskesmas, dan di sini MPDF, di sini script, di sini MPDF agar bisa menampilkan cetak laporannya seperti ini. Dan laporannya ini kita harus membuat sesuai dengan di sini, membuat folder dan bisa tersimpan di sini. Tersimpan di sini. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Tampilannya lebih rapi ya. Lalu kita kembali lagi. Lalu di data admin sini menurut nama. Di sini dia cetak berdasarkan namanya kita ketik ya. Misalkan di sini, namanya ini harus ada di dalam database. Kalau tidak ada di dalam database, maka dia tidak akan mencetak data yang ingin kita lihat ya. Seperti ini, dan akan cetak seperti ini. Di sini tidak menggunakan tabel ya. Tampilannya sederhana seperti ini karena hanya satu nama saja yang ditampilkan, bukan banyak ya. Maka tampilannya seperti ini tampilannya. Kalau misalkan kalau kita mengetik tidak sesuai dengan database ya, misalkan di sini misalkan kalau kita cetak, maka catatan data tidak ditemukannya. Data tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan database yang kita buat di sini. Datanya tidak sesuai ya di sini, maka tampilannya catatan data tidak ditemukan. Kita kembali, lalu di sini menurut nama dan email, dan di sini ya, di sini menurut nama dan email. Di sini berdasarkan nama dan email, dan kita cetak, maka tampilannya akan muncul nama dan email dari pasien, dari admin ya. Sini menggunakan tabel ya karena datanya terlalu banyak ya, dan diberi warna juga di Dreamweaver di desain. Kita kembali lagi, lalu pasien sama juga keseluruhan menurut nick dan nama sama juga.
lalu dokter ya, tadi dokter, lalu perawat. Sini menurut nama dan alamat sama juga. Data rekam medis keseluruhan. Lalu kita cari yang beda ya, yang ini menurut periode yang ini. Di sini dia menampilkan sini periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Misalkan kalau di sini tanggalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 17 kita cetak. Nah, di sini dia akan laporan data kegiatan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya di sini. Karena ini saya menggunakan fungsi URL parameter di sini, URL parameter, dan diletakkan di bagian atas di sini. Gunakan URL parameter dan diletakkan di bagian atas. Di sini ada, di sini tanggalnya, di sini saya menggunakan parameternya mulai, dan di sini tanggalnya menggunakan selesai. Sesuai di sini selesai dan mulai ya. Sini URL parameternya selesai dan mulai, maka muncul di sini tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, dan dia menampilkan data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Di sini tampilannya sesuai dengan yang kita ketik dari periode yang kita ketik ya. Kembali, lalu di sini nama pasien, nama perawat, dan periode sama juga menurut 2 kriteria dan 1 periode ya. Kegiatan poli sama juga menurut nama dan keseluruhan. Pemeriksaan pasien menurut nama dan dokter sama juga, tampilannya sama juga. Penggunaan obat, nama dan resep sama. Pengukuran nama berdasarkan nama sama. Lalu hasil medis pasien di sini sama juga menurut nama ya. Oke, lalu di sini jika kita login, kalau loginnya berhasil maka muncul tampilan dari nama yang kita login, admin yang kita login seperti ini, dan diberi strong agar bisa dilihat di sini tebal dan hurufnya menjadi tebal. Dan misalkan kalau kita log out, maka data master, profil, cetak laporan, dan data medis ini akan disembunyikan dan hanya muncul beranda ya. Kalau kita log out, maka hanya muncul beranda ya. Jadi hak aksesnya itu untuk admin hanya kalau kita belum login, hanya beranda yang bisa ditampilkan. Kalau kita login, maka beranda data master, profil, cetak laporan, dan data medis akan muncul ya. Jadi kalau login hanya 1, kalau logout maka semua menu-menunya akan muncul seperti ini ya. Oke, sekian tutorial saya mengenai hasil website saya dari ini. Website saya di sini pasien dan admin ya. Website Puskesmas Pasir Panjang, pembahasan saya. Terima kasih.